Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali. Dan kita karena sudah mau masuk bulan Ramadan, dan hendaknya seorang muslim itu belajar sebelum mengucapkan dan mengamalkan. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Ilmu itu harus ada sebelum ucapan dan perbuatan. Dan dengan kita belajar, ilmu mempengaruhi terhadap amalan dan ucapan. Maka itu penting kita itu belajar fikih sebelum kita itu mengamalkan dan mengucapkan, karena ilmu itu akan menaikkan pahala. Jadi bedanya ibadah orang yang bodoh atau awam dengan ibadahnya orang berilmu itu, kalau ibadahnya orang berilmu itu ada pada ibadah mahdhah mereka dan ibadah ghairu mahdhah. Sedangkan ibadahnya orang awam itu ada pada ibadah mahdhah saja. Yaitu maksudnya itu orang awam itu dia hanya bisa ibadah dalam sholat, dalam puasa, dalam baca Quran. Sedangkan ibadahnya orang berilmu itu ada pada makannya, ada pada tidurnya, ada pada hubungan intim dengan istrinya, dan yang lainnya. Kenapa? Apa yang bedakan itu? Yang bedakan ilmu. Maka itu kita seorang muslim itu kita belajar dan belajar nggak pernah berhenti. Kita melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa, dan telah kita sebutkan bahwa puasa itu di dalam bahasa Arab bisa dipakai as-shaum atau as-siyam. Dan as-shaum atau as-siyam dari fi'il kata kerjanya shoma yasumu shauman wa siyaman. Shoma yasumu shauman siyaman itu secara bahasa artinya menahan, al-imsak. Sehingga orang menahan apa saja itu secara bahasa dinamakan puasa. Maka itu Maryam itu kan bernazar untuk puasa, tapi puasanya Maryam itu tidak ngomong. Itu puasa secara bahasa. Sedangkan puasa secara istilah itu adalah al-imsak anil mufattirat. Puasa itu apa? Menahan semua pembatal-pembatal puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Dimulai sejak terbitnya fajar, dan telah kita sebutkan fajar di sini adalah fajar shadiq. Dan fajar shadiq ini kita punya pemerintah dan kita punya MUI, kumpulan para ulama, sehingga ketetapan waktu itu kita serahkan kepada mereka. Jika seandainya mereka fatwa mereka, kebijakan mereka keliru, maka mereka yang menanggung di hari kiamat. Sedangkan kita benar. Kita benar. Tapi kalau kita itu ijtihad sendiri, menetapkan fajar shadiq itu misalkan 10 menit, 20 menit, setengah jam dari penanggalan pemerintah, jadwal pemerintah itu, maka nanti kita bertanggung jawab sendiri di hari kiamat. Ya, tergambar, paham ya? Maka itu apa? Kita sebagai masyarakat itu apa? Sudah ada ulama, sudah ada umara yang mereka itu ulul amri. Kita serahkan urusan-urusan yang besar seperti ini kepada mereka. Maka ketika mereka sepakat, ulama kita yaitu MUI, demikian juga pemerintah kita sepakat subuh itu jam sekian, sudah kita jalankan. Pertanyaan terus, bagaimana dengan omongan beberapa orang, oh fajar shadiq di negeri Indonesia itu terlalu awal? Maka kita katakan mereka silahkan menjalankan itu, urusan mereka dengan Allah Ta'ala itu. Kita sudah punya ulil amri, dan masalah-masalah besar itu yang menetapkan ulil amri, bukan personal. Penetapan waktu seperti sholat, demikian juga penetapan hari raya,
kapan hari raya Idul Fitri, Idul Adha, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan ormas-ormas, bukan. Tetapi itu urusan pemerintah. Maka itu misalkan kita berhari raya, boleh nggak kita itu ngikuti pemerintah? Harus. Jika seandainya pemerintah itu keliru, urusan mereka dengan Allah Ta'ala, tanggung jawab mereka di hadapan Allah Ta'ala, bukan kita. Maka itu intinya, kita itu puasa min tulu'i syamsi, min tulu'il fajri, sejak terbit fajar. Fajar yang dinamakan fajar ini fasad sodik, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Sampai tenggelam matahari, ma'aniyati ta'abudi lillah, tetapi harus dibarengi dengan niatan untuk ibadah. Dan telah kita sebutkan niat itu beda antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kalau puasa wajib itu niat itu harus ada sebelum fajar. Siapa yang tidak punya niat puasa sebelum fajar, maka puasanya batal. Puasanya batal. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah itu boleh diniatkan kapan saja, selama dia belum makan dan minum. Ya kan, misalkan jam 8 pagi misalkan ya, saya dari awal nggak punya niatan puasa sunnah, tapi karena saya di rumah nggak ada makanan, jam 8 wes puasa saja lah. Sehingga saya sekarang niat puasa Senin misalkan itu. Boleh nggak mulainya jam 8? Boleh, selama dia belum makan dan minum. Itu kalau puasa sunnah. Dan niat puasa itu, niat itu apa gitu? Niat itu adalah al-qasdu, menyengaja. Sehingga kalau saya itu menyengaja perbuatan sesuatu perbuatan, maka saya itu sudah punya niat. Dan bedanya antara perbuatan manusia dengan perbuatan binatang itu bedanya di niat. Gak ada manusia yang berakal dia menjalankan aktivitas tanpa tujuan. Pasti ada tujuan, ada ngahnya itu, yaitu ada kreteknya lah itu istilahnya itu. Kalau binatang kan tidak. Kalau kita manusia punya akal, sehingga kita itu bisa menyengaja. Maka ketika muncul kesengajaan kita untuk puasa, maka kita itu sudah niat. Yang menjadi pertanyaan di sini itu, bagaimana kalau kita lafadzkan? Bagaimana kalau kita lafadzkan? Maka sepakat para ulama, niat itu di hati. Tidak ada ulama yang mengatakan niat itu di lisan, hatta mazhab Syafi'iyah. Ini fahami, perhatikan ini. Namun yang menjadi khilaf di antara para ulama itu, apakah niat yang di hati itu harus ditakkidkan? Ditakkidkan itu apa? Dikuatkan dengan lisan. Itu atau tidak? Sehingga apa? Sehingga ulama mazhab berbeda. Kalau ulama Syafi'iyah, ini saya sebutkan biar paham. Ulama Syafi'iyah itu kalau mutaqaddimin itu ulama-ulama yang awal. Mereka mengatakan cukup dengan apa yang di hati, sehingga tidak perlu diucapkan. Tapi kalau ulama mutaakhirnya, ulama-ulama belakang Syafi'iyah itu, mereka mengatakan dianjurkan untuk menguatkan isi hatinya dengan melafadzkan. Tapi lafadz itu bukan niat, tetap niat itu di hati. Kalau ditanya, loh kenapa kok anda itu mengatakan seperti itu, dalilnya nggak ada. Mereka mengatakan ada dalilnya dalam masalah haji. Dalam ibadah haji itu, kalau kita itu sudah mulai ihram di miqat, kan kita mengatakan nawaitu umratan labaikallahu hajjan au umratan. Kan kita menguatkan isi hati kita itu. Sehingga apa? Sehingga sebagian ulama mengatakan niat itu di hati, tapi supaya kita tidak ragu isi hati kita, maka boleh dilafadzkan. Walaupun apa? Melafadzkan niat dalam sholat, dalam puasa nggak ada. Maka itu perhatikan di sini. Ini kenapa saya bahas, supaya kita itu menghormati pendapat ulama. Walaupun anda nggak berpendapat seperti itu, silahkan. Tapi apa? Jangan mencaci maki pendapat seorang ulama, apalagi ulama besar kita gitu. Imam Syafi'i itu nggak main-main itu. Imam Nawawi itu beliau mengkritik, walaupun beliau mazhabnya Syafi'iyah. Imam Nawawi itu ulama besar Syafi'iyah, tapi beliau mengkritik pendapat Syafi'iyah yang mensunnahkan talafut biniyat, melafadzkan niat dalam masalah sholat, demikian juga ibadah yang lain kecuali haji. Kata Imam Nawawi, padahal belum mazhabnya Syafi'iyah itu,
Orang yang mengatakan bahwa sunnah dilafadzkan niat ketika sebelum sholat itu, kata Imam Nawawi itu, mereka keliru memahami lafadznya Imam Syafi'i. Memang Imam Syafi'i itu mengatakan miftahus sholatit al-kalam, pembuka sholat itu adalah ucapan. Pertanyaan, ucapan itu apa? Kata Imam Nawawi, yang dimaksudkan dengan ucapan Imam Syafi'i, ucapan itu adalah takbiratul ihram. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah mereka memahami ucapan itu adalah talaffuz biniyat, melafadzkan niat. Ya, difahami ya. Jadi maksudnya apa? Kalau memang Anda itu pendapatnya niat itu cuma di hati, silahkan amalkan pendapat itu. Tapi kalau ada ulama kita, Imam Nawawi atau ulama-ulama kita lah itu, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat sunnah untuk dilafadzkan. Kenapa? Untuk meyakinkan isi hati. Maka kita hormati pendapat mereka. Ya, walaupun apa? Nggak ada dalilnya. Tapi mereka itu punya hujah. Hujahnya apa? Disamakan dengan haji. Mereka mengatakan seperti itu. Jika seandainya dalam haji saja boleh kita takkidkan, kita kuatkan isi hati kita, maka demikian juga sholat, demikian juga puasa. Itu kata mereka. Jadi maksudnya itu kita mengatakan bahwa puasa itu harus ada niat, dan kita katakan niat itu di hati. Walaupun di antara para ulama berbeda pendapat, apakah niat puasa itu 1 hari 1 kali atau 1 bulan sekali? Yaitu maksudnya itu, apakah niat puasa itu boleh 1 paket untuk 1 bulan? Misalkan mau datang Ramadan, misalkan besok puasa contohnya, misalkan saya dalam hati saya mengatakan saya niat puasa untuk 1 bulan, atau setiap hari atus niat, setiap hari niat lagi, besok niat lagi. Itu menjadi khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat, saya katakan pendapat yang paling kuat. Saya nggak berani mengatakan pendapat yang benar, karena yang benar di hadapan Allah kita nggak tahu. Tapi kan saya katakan pendapat yang paling kuat bagi saya setelah saya membaca masalah ini. Kalau saya pribadi mengatakan pendapat yang paling kuat itu yang mengatakan niat itu setiap hari. Kenapa setiap hari? Karena puasa itu bukan paketan seperti sholat. Kalau sholat 4 rakaat sholat duhur, niatnya kapan? Niatnya di awal saja. Kenapa? Karena rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat itu 1 paket. Antum kalau batal rakaat keempat, batal semua sholat itu. Ngulangnya di rakaat pertama, bukan keempat saja kan gitu. Paham ya? Tapi kalau puasa itu nggak seperti itu. Puasa itu nggak 1 paket. Sehingga kalau antum batal puasanya di hari ke-15, yang antum qadha ya 15 saja, nggak 1 bulan gitu. Ya, difahami ya? Sehingga kita katakan bahwa setiap hari antum harus punya niat. Kalau ada orang, ini nanti perbedaan ini akan muncul itu, perbedaannya itu ketika itu di lapangan terjadi, yaitu perbedaan itu terjadi. Misalkan gini, saya contohkan, misalkan ya, kita puasa pertama itu laparnya Masya Allah gitu. Lapar sekali kita itu. Akhirnya buka puasa tanduk 3 kali gitu. Mantap setelah itu kan. Akhirnya apa? Layah-layah tiduran, les tidurnya itu. Sampai subuh. Subhanallah, sampai subuh kita tidur itu. Subuh bangun dengar azan, Masya Allah itu. Udah subuh, nggak ada yang bangunkan saya ini. Puasa kita ini, aduh sudah subuh ini. Pertanyaan, dia kalau mau puasa itu sah nggak puasanya itu? Paham ya? Dia sudah punya niat di awal Ramadan, tapi ini hari kedua. Ya kan? Dia 1 malam nggak bisa punya niat karena dia tidur. Kesengajaan nggak ada kan gitu. Maka kalau yang mengatakan niat itu setiap hari, maka batal puasanya. Tapi walaupun dia puasanya nggak dianggap di hari kedua itu, tetap dia wajib menahan makan dan minum. Nggak boleh makan dia. Tapi apa? Dia nanti harus mengqadha pada hari yang lain. Ya, paham ya? Ini kalau pendapat yang mengatakan setiap hari itu harus ada niat. Kalau yang mengatakan enggak, cukup 1 hari untuk 1 paket, ada juga ulama mengatakan seperti itu. Kalau seperti itu berarti boleh. Kenapa? Karena saya sudah punya niat di awal Ramadan. Tapi kalau pendapat kita, wallahu alam, niat itu harus setiap hari. Jadi intinya niat puasa itu apa? Puasa itu menahan semua pembatal puasa sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari, dibarengi dengan niatan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala.
Pembatal puasa itu apa? Fahami di sini, fahami saya sebutkan. Pembatal ibadah itu ada dua. Yang pertama, pembatal keabsahan ibadah, yaitu perkara yang membuat ibadah itu nggak sah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembatal yang membatalkan pahala ibadah. Maksudnya apa? Ibadahnya sah tapi nggak ada pahala. Ya, paham ya? Jadi ada pembatal keabsahan ibadah, berarti apa? Ibadahnya nggak sah. Yang kedua, ada pembatal pahala ibadah. Ibadahnya sah tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Pahalanya batal. Gimana, paham tergambar ya? Ini yang paham ya? Pembatal puasa yang berkaitan dengan keabsahan sah, yaitu ibadah itu berarti nggak sah. Kenapa? Karena ada pembatalnya itu. Yang berkaitan dengan keabsahan, kesohihan, kebenaran ibadah itu benar atau tidak, dianggap atau tidak itu, maka pembatal puasa itu ada 5. Kalau ada 1 dari 5 ini berarti puasanya batal, nggak sah. Kalau nggak sah konsekuensinya apa? Berarti dia itu harus mengqadha di hari yang lain. Puasanya belum gugur kewajiban, dia wajib mengqadha. Kenapa? Karena puasanya batal. Apa itu pembatal puasa yang berkaitan dengan sah dan tidaknya itu? Yang pertama, makan dengan sengaja. Yang kedua, minum dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan intim dengan sengaja. Yang keempat, muntah dengan sengaja. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas bagi wanita. Siapa yang dia itu puasa, dia itu mengamalkan 1 dari 5 ini, berarti puasanya batal. Puasanya batal, makan dengan sengaja. Yang dinamakan dengan makan itu, baik yang masuk dalam mulut itu dibutuhkan oleh tubuh, nasi dan yang lainnya itu, atau yang nggak dibutuhkan, orang makan kayu dan yang lainnya itu, ya, masuk dalam mulut sesuatu padatan, apa saja itu bentuknya itu, batal puasanya itu. Baik itu yang masuk itu dibutuhkan sama tubuh atau tidak. Minum dengan sengaja, baik minuman itu banyak atau sedikit, manfaat atau tidak, maka batal. Kemudian berhubungan intim dengan sengaja. Sengaja, kalau lupa alhamdulillah itu. Kalau lupa alhamdulillah. Jadi makan, minum, berhubungan intim, kalau lupa itu bersyukur gitu itu. Orang itu diberikan karunia sama Allah Ta'ala itu. Kan siapa yang makan dan minum karena lupa itu, innama at'amahullahu wa saqahu. Rasulullah mengatakan itu karunia. Berarti Allah yang ngasih makan dan minum. Kalau lupa, pertanyaan, kalau kita punya teman lupa, diingatkan nggak? Baru makan lupa, mas lupa, kamu puasa itu. Wah, nanti saya ingatkan, nanggung ini baru setengah saya makan diingatkan, nanti kalau sudah selesai makan diingatkan, kan gitu loh. Ini karunianya dicabut saya sama Allah Ta'ala gara-gara kamu ingatkan gitu loh. Nah, diingatkan nggak kalau ada orang lupa seperti itu? Syekh bin Bas pernah ditanya masalah ini tuh. Maka Syekh bin Bas mengatakan diingatkan. Orang itu diingatkan, yaitu kalau dia lupa maka dia diingatkan. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan intim dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja itu apa? Yaitu dia itu tahu kalau mengamalkan sesuatu, misalkan dia itu gosok gigi tanpa pasta gigi. Biasanya kalau gosok gigi tanpa pasta gigi itu muntah. Dia gosok gigi ketika puasa, muntah beneran itu, maka berarti apa? Puasanya batal. Kenapa? Karena itu dianggap muntah dengan sengaja. Ya, tergambar ya, mencium bau tertentu misalkan. Biasanya kalau saya mencium bau ini itu muntah. Saya paksakan diri saya mencium bau itu, muntah beneran. Berarti apa? Batal puasanya itu. Kemudian yang kelima yaitu datangnya darah haid dan nifas. Kalau orang itu mengamalkan 1 dari 5 ini, maka puasanya batal. Terus konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu dia harus mengganti puasa pada hari yang lain. Dinamakan dengan qadha. Dia harus mengqadha pada hari yang lain. Kecuali berhubungan intim. Kecuali berhubungan intim. Kalau berhubungan intim, dia harus mengqadha. Yang kedua, dia harus membayar denda.
Dendanya apa? Dendanya yang pertama, membebaskan budak. Sekarang udah nggak ada. Maka kalau nggak ada berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak bisa juga, memberikan makan kepada 60 orang miskin. Itu denda bagi orang yang berhubungan intim. Pertanyaan, aduh Ustaz, saya dulu pernah kayak gitu juga itu. Saya nggak tahu kalau hukumnya berhubungan itu harus bayar denda. Saya dulu taunya itu ya mengkodok saja itu. Terus bagaimana? Dendanya tidak gugur karena nggak tahu. Yang penting kamu tahu hukumnya, nggak boleh itu. Berhubungan intim ketika Ramadan itu nggak boleh itu. Ya, walaupun saya nggak tahu akibatnya itu, akibatnya saya harus bayar denda seperti itu, maka apa? Tetap dendanya wajib dijalankan. Kenapa? Karena bodoh terhadap hukum. Kalau itu kan dianggap orang itu nggak tahu. Beda dengan bodoh terhadap akibat. Dia hukumnya tahu, tapi akibatnya nggak tahu itu. Maka apa? Tetap hukumnya berjalan. Paham tergambar ya maksudnya? Saya itu tahu bahwasanya berhubungan intim itu ketika siang Ramadan nggak boleh. Tapi saya itu nggak tahu akibatnya. Rupanya akibatnya berat seperti itu. Kalau saya tahu, saya nggak mau mengamalkan seperti itu. Maka ketidaktahuan kamu terhadap akibat itu nggak ada manfaatnya. Berarti apa? Berarti tetap kamu wajib bayar denda. Ya, paham ya tergambar ya? Ya, paham ini. Kemudian perhatikan di sini tentang masalah membayar puasa itu. Membayar puasa, misalkan kita dulu pernah punya utang puasa. Perhatikan di sini, bayar utang itu batasannya sampai akhir bulan Sya'ban. Maka ini bulan ini termasuk bulan akhir-akhir untuk membayar qadha. Siapa saja yang punya utang puasa, maka siap-siap dia itu untuk mengqadha. Selesaikan sampai bulan Sya'ban ini. Kalau sampai Sya'ban selesai, masuk Ramadan, hutang puasanya belum terbayar, terus apa hukumnya itu? Maka wajib tetap dibayar. Kapan saja harus dibayar itu, hutang puasanya itu. Tapi, perhatikan ini, setahun dia nggak bisa membayar, maka sehari denda 1 fidyah. Ya, tergambar ya, sehari 1 fidyah. Maka kalau seandainya seorang wanita, contohnya misalkan, seorang wanita dia nggak puasa karena haid 7 hari. Setelah itu apa? Selesai Ramadan, lupa dia itu, karena kesibukan kerja dan yang lainnya itu belum sempat bayar. Sekarang baru ingat, Masya Allah saya punya utang 7 hari belum tak bayar ini. Saya puasa 5 hari toh, tinggal 4 hari atau 5 hari. 2 harinya nggak bisa karena sudah masuk Ramadan itu. Terus bagaimana 2 harinya itu? Harus dibayar puasanya pada hari-hari yang lainnya. Tapi dia didenda 2 hari itu 2 fidyah. Ya, paham ya? Dia didenda 2 fidyah. Dan namanya qadha itu nggak bisa gugur. Qadha puasa itu nggak bisa gugur. Hatta walaupun sudah 20 tahun. Maka diingat, Bapak dan Ibu, ingat, dulu pernah nggak saya itu nggak puasa gitu, tanpa udzur? Karena nakal dan yang lainnya itu. Wah, saya dulu pernah Ustaz, masih SMA, kuliah itu saya nggak pernah puasa, nggak. Tapi karena ada masa itu nggak puasanya, kenapa itu? Karena ada pembatalnya itu. Contohnya wanita, ini yang sering kita bahas, wanita. Ustaz, saya dulu nggak pernah puasa kalau haid itu kan itu. Maka kita katakan, coba dihitung. Dulu ketika SMA, saya pernah haid 7 hari misalkan wanita itu, sampai sekarang belum terbayar Ustaz. Maka terus bagaimana? Wajib dibayar sekarang. 7 hari puasa dengan 7 hari juga itu. Nah, tapi 7 hari itu didenda. Setiap tahun 1 fidyah. Sudah berapa tahun Anda itu nggak puasa? Oh, sudah 20 tahun Ustaz. Ah, berarti 7 hari kali 20 tahun. Ya, 7 kali 20 tahun. Berarti berapa itu? 140 fidyah. Ya, tergambar ya, paham ya? Ini paham. Jadi bayar puasa itu sekarang, bayar qadha itu sekarang, mumpung masih belum masuk Ramadan itu. Masuk Ramadan belum dibayar, maka orang itu harus bayar fidyah 1 hari 1 fidyah. Jika seandainya apa? Jika seandainya dia itu batal puasanya.
Kalau ada orang puasa batal puasanya dengan 1 dari 5 ini, maka dia wajib dibayar. Puasanya itu wajib dibayar, diqadha, namanya diqadha. Nah, 5 perkara ini, 5 perkara yang saya sebutkan itu, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, berhubungan intim dengan sengaja, muntah dengan sengaja, keluarnya darah haid dan nifas, itu dinamakan pembatal sahnya puasa. Sehingga puasanya nggak sah, walaupun terkadang pahalanya tetap berjalan. Tetap dia itu memiliki pahala. Contohnya misalkan gini, seorang wanita itu haid. Misalkan dia puasa, hari ini sudah puasa, misalkan puasa sampai asar, sudah persiapan mau buka puasa, keluar darah haid, kita katakan puasanya batal, sehingga tetap harus mengqadha di hari yang lain. Tapi ibadah puasanya tetap berpahala. Kenapa? Karena puasa itu batal karena udzur syar'i, bukan karena dia yang membatalkan, bukan, tapi karena takdirnya Allah keluarnya darah haid itu. Maka apa? Tetap orang itu memiliki pahala puasa total, sempurna pahalanya itu, pahalanya tidak berkurang. Nah, jadi 5 perkara itu dinamakan dengan pembatal sahnya puasa. Yang kedua yang tadi saya sebutkan itu pembatal pahala puasa. Itu beda lagi, pembahasannya tidak disamakan, beda. Kalau pembatal pahala puasa itu apa? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat. Orang puasa, ya, ngomongnya masih dusta terus misalkan itu. Pertanyaan, ucapan dusta itu membatalkan sahnya puasa enggak? Batal enggak puasanya? Tidak batal, puasanya sah tetap kan gitu. Tapi apa? Pahalanya batal. Apakah batal 100% sehingga dia itu batal pahalanya semuanya? Itu nanti Allah yang menakar berapa kadar dosanya. Assalamualaikum. Ya, paham ya, tergambar ya? Ya, maksudnya paham ya? Jadi misalkan gini, kalau orang bertanya, Ustadz, dosa dan maksiat itu membatalkan puasa enggak? Enggak. Karena nggak pernah disebutkan sama para ulama pembatal puasa itu dosa dan maksiat itu nggak membatalkan puasa. Puasanya sah, tetapi pahalanya batal. Oleh itu Rasulullah SAW mengatakan, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atos. Betapa banyak orang puasa yang tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dosa dan maksiat berjalan. Orang puasa tapi dosa dan maksiatnya berjalan. Contoh lagi, misalkan saya contohkan yang lain biar paham. Misalkan sholat. Pertanyaan, khusyuk dalam sholat itu, misalkan saya sholat tapi saya nggak khusyuk. Ada orang sholat nangis dia itu, Masya Allah luar biasa ini orang ini. Selesai sholat ditanya, Mas kok nangisnya luar biasa? Saya mikir utang Mas itu. Jadi nangisnya itu bukan karena mikir dosa dan Mas, bukan, mikir utang dia itu. Nah, pertanyaan, orang sholat nggak khusyuk dia itu, pertanyaan, sholatnya batal nggak? Batal nggak? Enggak. Kenapa? Karena khusyuk itu bukan syarat sahnya sholat, bukan. Tetapi apa? Itu sebagai pembatal pahalanya. Faham tergambar ya? Maka itu apa? Ini ada 2 jalur yang berbeda. Fahami ini 2 jalur ini. Yang pertama namanya sahnya ibadah. Sahnya ibadah itu apa? Kalau kita jalankan rukun-rukun ibadah, maka ibadah sah. Yang kedua, ini kan pertama sahnya ibadah. Yang kedua, pahalanya ibadah. Kalau pahala ibadah itu nggak berkaitan dengan rukun, tetapi itu ada perkara lain gitu. Ada perkara lain, khusyuk. Maka itu Rasulullah mengatakan, terkadang ada orang sholat di satu masjid, satu shaf, kita jejer satu shaf itu. Yang ini pahalanya 1 gunung. Yang ini pulang pahalanya seekor unta. Ini seekor sapi, seekor kambing, seekor ayam, ada yang telur. Bahkan ada yang pulang nggak bawa pahala sama sekali itu. Yang bedakan apa itu? Yang bedakan khusyuknya. Berarti apa? Itu yang berkaitan masalah pahala, bukan masalah rukunnya. Rukunnya sama mereka itu. Dalam masalah rukun mereka sama, tapi kenapa kok beda pahalanya itu? Karena khusyuk. Niat, keikhlasan, kekhusyuan itu yang membedakan pahala. Nah, jadi fahami di sini itu berarti ada namanya pembatal sahnya puasa, demikian juga ada pembatal pahala puasa. Ya, paham ya, tergambar ya? Paham ya? Itu namanya puasa. Jadi puasa itu kita menahan semua pembatal puasa. Kalau kita pengen dapat pahala dalam puasa,
bukan pembatal kesahan puasa saja yang kita tahan itu, tapi pembatal pahalanya juga. Maka kalau kita itu puasa itu supaya kita menjadi orang yang bertakwa itu, kita tahan dari makanan, minuman, hubungan intim, muntah. Demikian juga kita tahan mata kita dari melihat yang haram, mulut kita dari ngomong yang haram, pikiran kita dari mikirkan yang haram. Supaya apa? Supaya pahalanya itu kita dapatkan juga itu. Kita ibadah itu kan bukan mendapatkan sahnya ibadah, bukan. Kita itu pengen mendapatkan sahnya ibadah, dan kita itu pengen mendapatkan pahalanya ibadah. Gimana tergambar? Paham ya? Paham. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, kita bahas selanjutnya, pembahasan selanjutnya. Dulu pernah kita sebutkan di surat Al-Baqarah kan. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Pertanyaan ini kan sudah kita bahas. Sebagaimana, berarti kan persamaan itu. Pertanyaan, persamaan ibadah puasa kita dengan ibadah puasa umat-umat sebelum kita itu di mananya? Nah, saya tanya, sama di apanya? Antum. Ayo, apa puasanya sama di apanya? Antum ketua panitia harus tahu antum ini. Antum nanti kalau mewakili saya nggak ngisi kajian, antum maju gitu. Ayo, apa? Samanya di mana itu? Kan Allah Ta'ala mengatakan, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana gitu. Sama bagi orang umat sebelum kalian. Berarti apa? Puasa kita itu sama dengan puasanya umat terdahulu. Pertanyaan, sama di mananya? Antum ketua panitia, ayo harus bisa jawab apa? Siapa yang bisa? Masya Allah, gak ada yang bisa ini, Masya Allah. Hah? Sama dalam hukum wajibnya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nggak ada hadiah di sini, yo. Kalau ada hadiah, Masya Allah. Jadi samanya di mana itu? Samanya itu dalam hukum wajib. Kalau tata caranya beda gitu loh. Ya, sama-sama diwajibkan. Paham? Sama-sama diwajibkan. Tapi tata caranya berbeda. Kalau kita puasa 1 bulan Ramadan, umat terdahulu nggak ada puasa Ramadan. Umat terdahulu tata caranya apa? Mereka itu puasanya 3 hari setiap bulan. Itu yang Allah wajibkan sama mereka. Berarti apa? Persamaan di sini itu hanya persamaan di dalam hukum wajibnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Pertanyaan, berarti kalau kita puasa itu pasti takwa nggak kita itu? Kan supaya agar mudah-mudahan. Pertanyaan, supaya agar mudah-mudahan itu pasti terjadi nggak? Tentu. Kenapa? Karena supaya mudah-mudahan agar itu kan cuma harapan gitu. Harapan saya bisa terjadi, bisa tidak gitu. Berarti saya puasa-puasa belum tentu juga saya bertakwa itu. Ngapain puasa kalau nggak pasti kayak gini kan itu? Apa jawabannya itu? Kita katakan kalau yang ngomong la'alla itu Allah. Allah mengatakan supaya, mudah-mudahan, agar. Maka kalau yang ngomong Allah pasti terjadi. Maka itu apa? Terjemahan yang benar itu la'allakum tattaqun, itu bukan semoga kalian menjadi orang yang bertakwa, bukan. Kalau kalian puasanya benar, pasti kalian menjadi orang yang bertakwa, pasti itu. Ya, tergambar ya, paham ya? Maka itu intinya apa? Ibadah puasa itu wajib. Walaupun apa? Kewajiban puasa itu dalam Islam itu sampai ada 4 fase. Ini atau kemarin sudah saya sebutkan belum itu? Ada 4 fase. Yang pertama, Nabi Muhammad itu ketika di Mekah puasanya 3 hari setiap bulan kayak orang-orang zaman dahulu. Yang kedua, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Pertama kali melihat orang Yahudi puasa Asyura, sehingga Rasulullah wajib puasa Asyura. Akhirnya puasa Asyura diwajibkan. Setelah itu dihapus kewajiban puasa Asyura, diganti dengan puasa Ramadan. Tapi yang mampu puasa boleh milih puasa atau bayar fidyah. Paham ya? Misalkan saya mampu puasa, tapi boleh milih puasa atau bayar fidyah itu. Setelah itu datang syariat yang keempat, itu sampai hari kiamat gak berubah syariat yang keempat itu. Faman syahida minkum syahra falyasum.
Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan wajib puasa, tidak ada pilihan bayar fidyah, kecuali bagi orang yang tidak mampu. Paham ya? Berarti apa? Kewajiban puasa Ramadan itu sampai 4 tahapan dirubah sama Allah Ta'ala sampai akhirnya sempurna. Puasa Ramadan itu 1 bulan full bagi orang yang mampu wajib. Bagi yang tidak mampu maka nanti ada keringanan. Nanti insya Allah kan kita bahas keringanannya itu. Maka itu apa? Hukum puasa itu hukumnya wajib. Kalau pertanyaan di sini, lah kalau ada orang nggak puasa, tidak punya udzur sama sekali, apa hukumnya? Hukumnya dosa besar. Dan perhatikan ucapan saya ini, orang yang tidak puasa 1 hari tanpa udzur, dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh. Faham ini? Dosanya melebihi berzina, minum khamr, dan membunuh. Kenapa? Karena maksiat itu ada 2. Pertama, maksiat karena tidak menjalankan perintah Allah. Allah mewajibkan kita sholat, kita nggak mau sholat. Allah mewajibkan puasa, kita nggak puasa, dosa kita. Yang kedua, maksiat itu apa? Karena melanggar larangan Allah Ta'ala. Allah melarang minum khamr, dilanggar. Allah melarang zina, dilanggar, dosa. Berarti dosa itu ada 2. Dosa karena meninggalkan kewajiban. Yang kedua, dosa karena mengamalkan keharaman. Kata para ulama, dosa karena meninggalkan ibadah, meninggalkan perintah, itu lebih besar dosanya daripada mengamalkan keharaman. Paham? Bisa dipahami enggak? Maka itu apa? Nabi Adam berbuat dosa, iblis berbuat dosa. Akibat dosanya itu, akibatnya itu Nabi Adam dan iblis keluar dari surga. Semua. Iblis keluar, Nabi Adam juga keluar. Sampai Nabi Adam ke dunia. Kita rasakan sekarang kehidupan dunia itu karena dosanya Nabi Adam. Pertanyaan, dosanya Nabi Adam sama iblis itu lebih besar mana itu? Ya coba dipikir, lebih besar mana dosanya itu? Lebih besar? Iblis. Kenapa? Karena iblis itu tidak mengamalkan perintah. Perintahnya apa? Sujud kepada Nabi Adam. Iblis nggak mau sujud, berarti apa? Dosa iblis itu. Sedangkan dosanya Nabi Adam apa? Melanggar larangan. Allah melarang Nabi Adam untuk makan buah dari sebuah pohon. Namanya apa pohon itu? Khuldi. Wah, antum ngikuti iblis juga rupanya itu. Yang menamakan pohon itu khuldi itu iblis untuk menyesatkan Nabi Adam. Kok antum ikut-ikutan gitu loh. Wong itu cara iblis untuk menyesatkan Nabi Adam itu mengatakan ini, Adam, ala adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, kata iblis itu, mau nggak kamu saya tunjukkan pohon khuldi wa mulkin la yabla, dan kekuasaan yang nggak pernah berakhir. Khuldi itu apa artinya? Pohon kekekalan. Yang menamakan itu siapa? Iblis untuk menyesatkan Nabi Adam gitu loh. Tiba-tiba kita mengatakan ini pohon khuldi. Antum juga ngikut iblis juga rupanya itu. Masyarakat kita pahamnya kan kayak gitu kan itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Nabi Adam itu berbuat dosa, iblis berbuat dosa. Tapi kata para ulama, dosanya iblis lebih parah. Kenapa? Karena dosanya iblis itu meninggalkan perintah. Sedangkan dosanya Nabi Adam melanggar larangan. Maka orang tidak sholat sholat subuh sekali nggak sholat itu, dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh, melebihi semua maksiat yang lain itu. Jadi nggak main-main itu. Kalau perintah Allah, apalagi masuk dalam rukun Islam, sholat, puasa, zakat, haji itu nggak main-main itu. Itu perkara yang besar itu. Paham ya? Apalagi dalam hadis itu, hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu pernah bermimpi. Rasul itu pernah bermimpi. Mimpinya banyak sekali itu. Nah, di antara mimpinya Rasulullah itu, saya itu berjalan dengan malaikat Jibril. Saya itu melihat ada orang-orang digantung. Orang-orang digantung itu. Pemandangannya banyak sekali dalam mimpi itu. Di antaranya apa? Ada orang-orang yang digantung. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Jadi, bi'araqibihim. Hadisnya itu araqib. Jadi araqib itu kayak kambing itu. Kambing itu kan di kakinya itu ada lubangan kan. Biasanya kalau mau dikuliti kan ditusuk pakai itu tali itu kan. Untuk menali itu ada lubangnya itu di kakinya itu. Dilubangi gitu. Lah orang pun kayak gitu itu. Paham ya, di sini itu tungkak sini itu kan ada. Itu kalau ditusuk kan bisa dilubangi, bisa diseret itu. Lah manusia itu ada orang-orang itu ditusuk pakai tali kemudian diikat ke atas kakinya itu.
kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ketika itu datang malaikat membawa pisau. Kemudian malaikat itu menguliti kayak kambing dikuliti itu, dalam kondisi masih hidup, sampai terkelupas semua kulitnya orang itu. Dia merasakan sakitnya luar biasa itu, merintih, menangis, teriak mereka itu. Ketika sudah selesai semua dikuliti itu, kulitnya kembali lagi, kuliti lagi sama malaikat. Nanti kalau sudah selesai, kembali lagi kulitnya, kuliti lagi sama malaikat itu. Maka Rasulullah tanya, wahai malaikat, siapa mereka itu? Kok seperti ngeri sekali azabnya mereka itu? Maka malaikat Jibril mengatakan, haula'il ladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka itu orang-orang yang membatalkan puasa mereka. Orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur syar'i mereka itu. Nggak ada udzurnya itu. Tiba-tiba mau nggak puasa, maka nanti azabnya seperti ini. Nah, jadi maksudnya itu, puasa itu wajib, nggak main-main puasa ini. Puasa itu nggak main-main. Kata para ulama itu, jika ada orang atau satu kota, sebuah kota misalkan, sepakat untuk nggak puasa, maka pemerintah boleh memerangi mereka. Jika mereka tidak mau bertobat kecuali dengan cara dibunuh, maka pemerintah boleh hukum mati mereka. Jika mereka apa? Mereka berkumpul untuk tidak puasa bareng-bareng. Kenapa? Karena ini masalah yang besar, nggak main-main. Masalah puasa itu kewajiban yang nggak main-main itu. Nah, sekarang pertanyaan di sini, terus udzur-udzur yang membolehkan saya untuk nggak puasa itu apa? Nah, sekarang kita bahas udzur-udzur yang membolehkan orang itu untuk tidak berpuasa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah itu, Allah Ta'ala berfirman, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhor. Siapa di antara kalian yang faman kana minkum maridun, sakit, siapa di antara kalian itu sakit, aw ala safarin, atau kalian itu sedang safar, maka silakan kalian batalkan puasa kalian, fa'iddatum min ayyamin ukhor, tetapi kalian wajib membayar pada hari yang lain. Itu namanya apa? Ini namanya udzur syar'i. Udzur syar'i dalam masalah puasa itu cuma ada 5. Ini fahami, udzur syar'i itu cuma ada 5, selain itu nggak ada. Apa itu 5 itu? Yang pertama, sakit. Sakit. Yang kedua, safar. Yang ketiga, orang tua renta. Kemudian yang keempat, wanita yang hamil. Kemudian yang kelima, wanita yang menyusui. Jadi ada 5 saja itu. Sakit, safar, tua renta, wanita hamil, wanita menyusui. Hanya ada 5. Selain itu nggak ada udzur. Selain itu tidak ada namanya udzur. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ini. 5 perkara ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, sakit. Sakit itu dalam masalah puasa itu, kata para ulama mengatakan sakit itu ada 3. Sakit itu ada 3 macam. Yang pertama, sakit yang ringan, nggak ada pengaruhnya dengan puasa. Sakitnya itu nggak ada pengaruhnya dengan dia itu menahan makan dan minum, nggak ada pengaruhnya itu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tidak boleh batal puasanya. Kenapa? Karena nggak dianggap. Orang sakit gigi misalkan itu, aduh saya sakit gigi itu. Berarti apa? Hari ini saya boleh nggak puasa itu, alhamdulillah itu. Ya kan? Orang sakit kepala misalkan, alhamdulillah saya hari ini boleh nggak puasa, saya sakit kan gitu. Sakit panu, sakit jerawat. Wah, yang penting sakit saya itu, namanya saya itu sakit gitu, sehingga apa? Saya nggak puasa hari ini. Maka kita katakan sakit Anda itu nggak ada pengaruhnya dengan menahan makan dan minum itu. Pengaruhnya apa gitu? Apakah sakit gigi itu kalau nggak makan itu tambah sakitnya kan gitu? Sama saja kan gitu. Nggak ada pengaruhnya dengan menahan makan dan minum. Maka sakit yang seperti ini tidak boleh membatalkan puasa. Paham ya? Batal puasanya haram orang itu. Membatalkan puasa karena sakit yang ringan, hukumnya diharamkan. Yang pertama. Yang kedua, sakit yang parah, yaitu sakit yang bahaya. Kalau dia puasa bahaya, kesehatannya bisa fatal itu. Tapi yang menakar bahaya dan tidaknya itu dokter. Dokter yang amanah itu. Pertanyaan, kalau sakitnya itu parah, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya wajib untuk nggak puasa. Sampai tingkatan wajib itu. Siapa yang dia itu sakitnya kronis, dokter sudah mengatakan, Pak, Bu, jangan puasa, bahaya. Kesehatan Anda bisa bahaya kalau puasa itu. Orang itu nekat puasa sampai fatal akibatnya, maka orang itu berbuat dosa dan maksiat. Paham ya? Puasanya menjadi sebab dosa dan maksiat. Kenapa?
karena penyakitnya parah. Kemudian yang ketiga, penyakit yang di tengah-tengah. Yaitu apa? Penyakit yang mana kalau kita puasa itu menambah sakit. Tapi apa? Tapi tidak bahaya gitu loh. Seperti demam, lemes. Saya kalau puasa tambah lemes itu. Walaupun apa? Nggak sampai hancur jasa saya itu. Nggak sampai matanya buta, nggak sampai fatal. Enggak. Tapi apa? Saya tambah lemes gitu. Ya kan, seperti tipes dan yang lainnya itu. Fatal enggak? Enggak fatal gitu. Tapi apa? Semakin lemes saya semakin nggak kuat gitu loh. Kalau seperti ini, sunnahnya untuk dibatalkan. Itu yang dinamakan dengan udzur. Paham ya? Jadi yang dinamakan udzur itu apa? Sakit, di mana kalau dia puasa menambah rasa sakitnya itu, tambah sakit, tambah lemes, tapi tidak sampai fatal akibatnya itu. Kalau sampai akibatnya fatal, maka dia itu berbuat dosa kalau puasa itu. Ya, paham ya, tergambar ya? Paham? Nah, sakit itu seperti ini hukumnya itu. Berarti kalau kita itu sakit yang pertengahan itu, maka kita boleh untuk tidak puasa. Kecuali kata para ulama, kecuali sakit yang menahun. Dokter mengatakan ini penyakit kamu gak akan sembuh itu. Dan kamu jangan puasa, bahaya. Tumor, kanker, yang mana dokter sudah gak bisa ngobati. Tapi apa? Fatal kalau dia itu puasa, fatal akibatnya itu. Terus bagaimana orang seperti ini? Orang seperti ini nanti disamakan dengan orang tua renta, sehingga orang itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau yang sakit biasa nggak boleh bayar fidyah. Ya, ini yang pertama. Jadi kita udzur yang pertama namanya sakit. Kemudian yang kedua, udzur yang kedua itu yang membolehkan orang untuk nggak puasa itu, yang kedua itu safar. Sekarang kita bahas sedikit masalah hukum safar. Safar itu apa? Walaupun khilaf panjang di antara ulama, memang kalau kita belajar fikih itu, fahami ini, kalau kita belajar fikih itu ada dua bab di mana ulama itu khilafnya paling panjang. Yang pertama hukum safar, yang kedua hukum darah haid dan nifas. Ini paling panjang khilafnya itu. Kenapa paling panjang? Kalau safar itu karena saking banyaknya hadis. Rasulullah sering safar itu dan hadisnya macam-macam itu. Akhirnya ulama berbeda pendapat cara menggabungkan riwayat-riwayat itu. Sedangkan haid dan nifas hadisnya itu jarang sekali. Padahal masalah haid dan nifas itu banyak pembahasannya perlu dibahas itu, tapi hadisnya sedikit. Akhirnya apa? Ulama beristihad. Ketika beristihad, akhirnya apa? Terjadilah perbedaan pendapat. Ya, paham ya? Maka itu apa? Dalam fikih safar itu khilafnya panjang sekali itu. Maka saya katakan safar itu apa? Walaupun khilaf panjang di antara ulama masalah ini. Maka saya katakan pendapat yang paling kuat, wallahu alam, safar itu jika kita menempuh tujuan perjalanan sampai 85 km. Itu namanya safar. Contohnya misalkan ini. Saya mau ke Tegal. Sebelum saya berangkat ke Tegal, cek dulu berapa kilo. Bisa pakai Google Map dan yang lainnya itu. Jaraknya misalkan 65 kilo. Berarti apa? Berarti saya belum safar. Belum safar. Walaupun safarnya itu pakai sepeda ontel gitu. Menempuh 1 hari sendiri itu. Tidak dinamakan safar. Mau lamanya 1 hari, 1 jam, nggak peduli. Yang penting apa? Jarak. Kita pakainya jarak. Ya, paham ya? Tergambar ya? Tapi kalau saya safar misalkan dari Pekalongan mau ke Semarang, berapa jaraknya? 100 kilo. Berarti Anda sekarang musafir. Paham ya? Itu namanya musafir. Jadi musafir itu apa? Orang yang safar dengan jarak tempuh 85 km. Itu pendapat yang paling mudah lah dipahami itu. Syekhul Islam dan yang nanti punya pendapat sendiri, yaitu kembali ke uruf. Tapi kata Syekh Utsaimin itu, kalau kita kembalikan ke uruf, itu dalilnya kuat, tapi praktiknya membingungkan. Mau kita pakai urufnya siapa itu? Orang kalau sudah terbiasa setiap hari keluar kota, Pekalongan Semarang itu kayak jalan-jalan dia itu. Karena sudah tiap hari, cuma 1 jam sekarang itu kan, naik mobil 1 jam gitu loh. Tapi kalau orang kampung, nggak pernah naik mobil sebentar muntah-muntah, safarnya Masya Allah, Semarang itu, capeknya luar biasa itu. Seakan-akan safar sejati wis itu Semarang itu. Kenapa? Nggak pernah naik mobil gitu loh. Ya paham ya? Nggak pernah naik mobil, muntah, pusing, mau pingsan gitu. Dan saya pernah nganter keluarga kayak gitu. Masya Allah, jalan cuma sebentar, muntah semua satu mobil. Masya Allah itu. Karena nggak pernah naik mobil gitu loh. Nggak pernah kena AC, akhirnya muntah-muntah itu. Sehingga kayak Semarang, Pekalongan itu kayak, ya Allah, perjalanan yang menakutkan gitu. Bagi orang yang nggak pernah naik mobil gitu. Nah, makanya kalau kita kembali ke urufnya siapa yang mau dipakai kan itu.
Maka apa? Prakteknya susah itu. Maka itu yang paling mudah itu apa? Kita pakainya itu jarak. Prakteknya mudah. Jadi tujuannya berapa? 85 km. 80 km ke atas lah. 80 km ke atas. Berarti Anda sudah musafir. Nah, dalam masalah safar ini, dalam masalah safar itu ada tiga. Safar itu ada tiga macam. Ini fahami, safar itu ada tiga macam. Selama, fahami dulu sebelum ini. Selama Anda sudah safar dengan jarak 85 km, berarti Anda itu sudah boleh berbuka. Anda sudah punya udzur, sehingga Anda boleh nggak puasa. Tapi pertanyaan di sini, lebih baik puasa atau tidak? Paham ya? Lebih baiknya saya itu puasa atau tidak itu? Maka safar itu ada tiga macam. Yang pertama, safar yang ringan. Apa safar yang ringan itu? Kita itu nggak capek, kita nggak ada apa-apa gitu. Saya berjalan dari Semarang ke Jakarta, naik pesawat, nggak ada 1 jam, 45 menit gitu. Nggak ada capeknya sama sekali. Capeknya apa? Nggak ada sama sekali itu. Orang yang safarnya itu mudah, ringan, nggak ada capeknya itu, yang terbaik bagi dia puasa. Yang terbaik bagi dia puasa. Pertanyaan, tapi kalau saya mau batal boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena dia sudah punya udzur. Boleh, silahkan. Tapi yang terbaik bagi dia itu adalah puasa. Ya, paham ya? Yang kedua, safar yang berat sekali. Misalkan saya mudik dari Jakarta sampai ke Pekalongan. Jalan tol tutup misalkan. Naik mobil pribadi nggak bisa itu. Subhanallah, cari tiket kereta nggak bisa itu. Adanya mobil bisnya sudah tua gitu. Masya Allah, penuh, nggak ada AC-nya, keringetnya, baunya, Masya Allah gitu. Akhirnya apa? Perjalanan sampai berhari-hari itu. Ya Allah, mau pingsan saya itu. Kalau saya nekat puasa, fatal saya itu. Bisa pingsan, bisa sakit parah itu. Kondisi seperti ini yang terbaik batal. Batalkan puasa. Bahkan kalau dia nekat puasa sampai fatal akibatnya, dosa orang itu. Oleh itu pernah Rasulullah itu ketika safar itu, para sahabat dan Rasulullah nggak ada yang puasa. Tapi ada satu sahabat yang nekat puasa karena perjalanan berat itu. Sampai akhirnya pingsan beneran. Setelah pingsan dipapas sama para sahabat, sehingga merepotkan para sahabat ketika safar itu. Akhirnya berkata Rasulullah, laisa minal bir as-siyamu fis safar. Bukan termasuk kebajikan puasa dalam kondisi safar. Tapi apa? Rasulullah bicara tentang kondisi seperti ini. Kondisinya apa? Orang yang safarnya berat nekat puasa. Saya pernah itu, tapi ini nggak puasa sih. Ini nggak puasa. Saya pernah merasakan itu. Subhanallah, saya ngisi kajian di Semarang itu. Subhanallah, pas waktu itu ada demo di sana itu, di Semarang itu. Wah, semua perjalanan berhenti total gitu. Akhirnya apa? Saya itu jalan kaki itu. Dari Poncol itu jalan kaki sampai ke PO bis lah. Bis yang biasa saya naiki yang AC itu nggak ada bis. Tutup semua itu. Subhanallah, ada bis kayak odong-odong gitu. Terus bis tua nggak ada lagi, naik ada bis. Masya Allah, ibu-ibu membawa makanan pasar banyak sekali itu, bau keringatnya, Masya Allah itu. Berjalan dari siang sampai hampir sampai jam 8 gitu. Sampai rumah muntah-muntah saya itu. Pusing muntah-muntah itu, Masya Allah itu. Padahal dari Semarang sampai Pekalongan itu. Jadi apa? Ada safar yang memang berat sekali itu. Kalau waktu itu puasa ya hancur habis-habisan itu dalam kondisi kayak gitu. Jadi itu maksudnya kalau kita itu safarnya berat, fatal kalau kita itu puasa, maka yang terbaik itu, maka kita itu harus batal. Kemudian yang ketiga, safar yang ketiga itu safar yang berat. Pertengahan lah, safar yang pertengahan. Kalau kita puasa, nggak sampai sakit, nggak sampai fatal, tapi berat bagi kita itu. Bukan yang ringan, bukan. Kalau ringan kan santai, nggak, ini berat gitu itu. Kita merasakan berat juga itu. Ya, tetapi apa? Tapi nggak sampai fatal, nggak sampai kita itu sakit parah dan yang lainnya itu. Maka yang kalau seperti ini, walaupun khilaf di antara para ulama, kalau safarnya itu pertengahan seperti ini, yang terbaik mengambil rukhsah Allah Ta'ala, mengambil keringanan Allah Ta'ala, sehingga yang terbaik itu batal. Cuma nanti dilihat itu, kalau saya batal sekarang, kemungkinan saya itu kodoknya mudah nggak mengkodoknya itu. Kalau kodoknya susah juga, ya puasa saja itu. Karena terkadang apa? Mengkodok itu nggak mudah itu. Daripada saya nanti puasa di waktu orang-orang nggak ada yang puasa, yang penting saya puasa sekarang, orang-orang puasa semua kan gitu. Jadi terkadang seperti, jadi itu dilihat, maksudnya itu silahkan dilihat. Kita enaknya mana itu bagi kita itu. Kita boleh memilih. Pertanyaan ini penting bagi orang musafir. Karena kita terkadang sering safar ketika puasa itu. Pertanyaan,
Kalau saya sudah mau niat safar, misalkan saya puasa Ramadan, saya jam 8 pagi itu mau ke Jakarta, jam 8 pagi, jam 8 sudah beli tiket kereta, jam 8 pagi misalkan itu. Pertanyaan, saya pagi boleh sarapan nggak? Saya udah beli tiket ini, sudah niat saya safar, nggak main-main, saya sudah beli tiket, sudah saya persiapan semua itu. Pertanyaan, saya pagi-pagi boleh sarapan nggak? Paham ya? Paham? Boleh nggak sarapan? Boleh. Kenapa boleh? Anas bin Malik itu pernah mau safar, sebelum safar itu makan di rumah. Berarti apa? Dia belum mulai safar, tapi dia sudah punya niat safar, maka dia itu boleh mengambil rukhsah, keringanan. Makan sudah dibolehkan. Tapi perhatikan di sini, masalah keringanan puasa ini beda dengan keringanan sholat. Pertanyaan, kalau safar, keringanan dalam masalah sholat itu masalah apanya? Ketika saya itu safar, yang diringankan dalam sholat saya itu apa? Qashar. Khusus bagi musafir itu qashar. Tidak boleh bagi non musafir untuk mengqashar. Baik orang itu sakit parah di rumah sakit opnam, nggak boleh qashar. Qashar itu khusus musafir. Sedangkan jamak itu boleh. Antum malam pertama misalkan nikah ini, aduh saya nikah ini kalau sholat 5 waktu yo nggak enak ini, boleh nggak saya qashar duhur sama asar, maghrib sama isya? Boleh. Kok qashar jamak, di jamak boleh nggak? Boleh. Tapi namanya malam pertama itu sehari saja, jangan sebulan gitu loh. Jamak terus, ngapain antum di rumah kan gitu loh. Jamak terus gitu loh. Namanya orang nikah itu sehari saja itu boleh. Maksudnya ketika saya itu menikah misalkan, boleh saya itu menjamak. Misalkan hujan juga, boleh saya menjamak. Tapi yang menjamak kalau hujan itu imam rawatib di masjid. Contohnya misalkan kita sholat maghrib di masjid, hujan. Selesai sholat maghrib langsung muadzinnya qomat lagi, Allahu Akbar. Sholat isya berjamaah. Tapi sholatnya 4 rakaat, isyanya 4 rakaat, nggak boleh diqashar 2. Karena mereka bukan musafir. Paham ya, tergambar ya? Atau contohnya lagi kita rihlah misalkan, jalan-jalan kemana misalkan, nggak sampai jarak safar tapi capek juga gitu, boleh nggak menjamak? Boleh, dijamak boleh, tetapi tidak boleh diqashar. Ya, tergambar, paham ya? Kalau masalah qashar dalam sholat, keringanan sholat ketika safar itu tidak boleh ketika kita sudah mulai safar. Contohnya misalkan gini, saya mau safar jam 1 siang, saya sholat duhur. Pertanyaan, boleh nggak saya itu sholat duhur sekalian sholat asar? Boleh nggak? Boleh, namanya jamak boleh. Walaupun safarnya jam 1, boleh sholat duhur langsung sholat asar sekalian. Tapi boleh nggak diqashar? Nggak boleh, karena saya belum musafir. Kapan mulainya qashar itu? Kalau saya orang Pekalongan, mulai meninggalkan kota Pekalongan, masuk Batang, boleh saya qashar. Ya, paham tergambar ya? Jadi kalau masalah qashar yang berkaitan masalah sholat, dibolehkan ketika dia sudah mulai safar. Tapi kalau dia itu berkaitan dengan puasa, maka wallahualam, ini walaupun khilaf ya, kita bicara masalah fikih itu semuanya khilaf gitu. Tapi maksudnya kita bicara ada dalilnya itu. Dalilnya seorang sahabat itu dia makan sebelum safar. Ketika ditanya, Anas bin Malik ditanya, Anas, kenapa kok kamu makan seperti ini itu? Beliau mengatakan, hadza sunnatur rasul. Ini sunnahnya Rasulullah itu. Saya melihat Rasulullah makan sebelum safar gitu. Nah, berarti boleh orang itu makan atau tidak puasa ketika dia itu sudah punya niatan safar. Ya, paham ya? Pertanyaan lagi. Saya kalau sudah sarapan, berangkat jam 8 pagi, jam 7 sarapan. Subhanallah, sampai di stasiun keretanya sudah jalan gitu. Allahu Akbar, telat saya ini. Ya wes mampir ke warung sate lah gitu. Boleh nggak makan lagi setelah itu? Orang itu harus berhenti makan dan minum. Kenapa? Karena udhurnya sudah hilang gitu. Kan udhurnya kan safar, niat safar nggak ada gitu. Maka kalau safarnya udah nggak ada, berarti apa? Dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib, dan dia harus mengqadha di hari yang lain. Tergambar, paham ya? Bukan berarti kalau saya sudah terlanjur nggak puasa, blabas sampai maghrib, pesta raya sekarang kita ini. Di rumah masak, makan, dan nggak boleh. Kenapa? Udhurnya sudah nggak ada sekarang Anda itu. Ya? Karena udhurnya nggak ada. Tergambar, paham ya?
Paham? Pertanyaan lagi ini pertanyaan. Orang malam pertama, orang nikah di hari-hari seperti ini misalkan itu. Subhanallah, setelah nikah sepekan masuk Ramadan gitu. Waduh, berat juga kita kayak ini tuh. Akhirnya apa? Ayo dek, safar saja bes. Ya tujuannya itu gitu, nggak ada tujuan yang lain. Kita nggak safar nggak boleh ini. Saya daripada nanti jatuh kayak gini, saya bayar denda besar, denda saya nggak kuat saya itu. Mending kita safar saja, ke Semarang saja lah gitu. Setiap hari ke Semarang itu. Masya Allah itu. Pertanyaan, boleh nggak seperti ini? Ya paham ya. Ini dibahas sama para ulama nanti mimbabil hilah. Walaupun khilaf juga di antara para ulama, khilaf panjang dalam masalah ini itu. Kalau Syekhul Islam itu dan beberapa ulama mengaitkan safar to'ah, selama safarnya itu memang ketaatan, tidak ada maksiat di dalamnya itu, nggak ada masalah, boleh. Tetapi kalau memang safarnya hanya untuk itu, nggak ada yang lain tujuannya itu, maka tetap tidak dibolehkan. Itu sebagian ulama. Tapi sebagian ulama mengatakan boleh, selama itu sudah safar, mau niatnya terserah itu. Niatnya mau itu atau yang lainnya terserah, yang penting safar. Jadi sebagian ulama mengatakan apa? Namanya musafir ya orang keluar kotanya itu. Nggak dilihat tujuannya mau apa kan itu. Tapi sebagian ulama mengatakan enggak, ini hilang, nggak boleh. Kenapa? Karena ini colong-colongan gitu. Ini colong-colongan kalau seperti ini. Kalau ini dibuka lebar-lebar, nanti orang mempermudah masalah seperti ini kan itu. Ya akal-akalan. Makanya wallahu alam, kalau pendapat saya pribadi tidak dibolehkan. Kecuali kalau itu mimbabi tabak. Tabak itu apa? Itu opsi yang ke-10 lah gitu. Keluar kota itu siapa? Saya itu mau jalan-jalan, mau belanja, mau ini sekalian itu gitu. Sekaliannya itu tapi terakhir, opsi terakhir, jangan di awal kan gitu loh. Saya itu dulu, nanti baru jalan-jalan, baru makan, baru belanja. Bukan, awalnya itu yang lain kan gitu loh. Kalau saya misalkan keluar kota, tujuannya mau belanja, memang saya itu boleh nggak safar itu? Boleh. Kalau sudah safar saya batal, kemudian itu ya nggak apa-apa itu. Ya paham ya? Yang belum nikah nggak tergambar itu apa maksudnya itu? Ya paham ya maksudnya ya? Tergambar masih. Jadi intinya itu kalau memang orang sudah udurnya diangkat, sudah tidak ada udur. Kenapa? Karena dia itu sudah nggak safar lagi itu. Maka apa? Dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib. Karena udurnya sudah nggak ada itu. Udur sudah nggak ada. Dia wajib menahan makan dan minum sampai maghrib, dan dia itu wajib mengqadha pada hari yang lain. Ya paham ya, tergambar ya? Paham? Nah, ini namanya dinamakan dengan safar. Kemudian kita masuk yang berikutnya, yang udur yang ketiga. Apa udur yang ketiga? Orang yang sudah tua renta. Orang yang tua renta itu dia jadi nggak mungkin puasa bagi dia. Memang dia nggak mampu puasa itu. Misalnya patokannya itu umur nggak ada patokan. Yang penting apa, dia nggak mampu itu. Lah kalau dia itu nggak mampu puasa, sehingga dia itu nggak puasa 1 bulan, pertanyaan, yang wajib bagi dia itu apa? Kontok kapan lagi semakin tua renta dia kan gitu. Setiap hari semakin tambah tua. Kapan dia itu mau kontok itu? Maka khusus orang tua renta, paham ini? Khusus orang tua renta itu diberikan keringanan untuk membayar fidyah. Paham? Bayar fidyah itu khusus orang tua renta. Selain itu nggak ada, selain itu. Hukum asalnya itu mereka itu. Maka nanti disamakan dengan tua renta itu apa? Orang yang sakitnya menahun. Itu disamakan. Kenapa? Karena semakin hari semakin parah. Sampai kapan dia itu mau bisa mengqadha kan itu? Maka kalau dia itu semakin parah seperti itu, maka dia itu boleh bayar fidyah. Tapi kalau orang yang sakit, orang yang safar, tidak ada namanya fidyah. Tidak ada namanya fidyah. Kecuali apa? Fidyah itu sebagai denda. 1 tahun nggak bisa membayar, maka apa? Dia itu disuruh bayar fidyah sebagai denda. Tapi denda bukan mengganti qadha. Tetap diqadha, karena itu bukan karena tua renta itu, maka tetap harus diqadha. Pertanyaan, terus fidyah itu apa? Fidyah itu bukan zakat. Di mana asnaf zakat itu adalah apaan? Bukan. Fidyah itu adalah, di dalam riwayat itu, fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Memberikan makan kepada orang miskin. Berarti apa? 1 hari 1 makan. 1 makan saja itu, 1 kali makan. Itu namanya fidyah. Dan fidyah itu membayarnya dengan makanan yang jadi.
Boleh nggak pakai beras? Sebagian ulama membolehkan. Tapi takutnya kalau beras itu dikumpulkan dijual untuk bayar utang duitnya itu. Berarti apa? Nggak jadi makanan. Allah kan mengatakan fidyatun to'amu miskin. Fidyah itu apa? Memberikan makan kepada orang miskin. Maka supaya tidak dijual nanti berasnya itu, yang terbaik itu memberikan makan itu dalam bentuk makanan yang jadi. Caranya bagaimana bayar fidyah bagi orang tua itu? Yang penting kalau dia itu 29 hari 1 bulan itu, caranya bisa setiap hari 1 orang. 1 orang, besok 1 orang. Mau sama orangnya maupun beda terserah. Yang penting orang miskin. Atau caranya bagaimana? Kalau Anas bin Malik itu caranya kalau beliau sudah tua itu, ketika beliau sudah tua itu caranya apa? Masak, diundang 30 orang, selesai bis. Makan bareng-bareng di rumah untuk 30 orang. Selesai setelah itu. Berarti 1 bulan sudah dibayar. Sehingga apa? Bisa sehari 1 orang, 1 orang, 1 orang, atau sehari langsung 30 orang, boleh. Ya, difahami ya? Ini namanya dinamakan dengan fidyah. Kalau fidyah itu makanan yang sudah jadi. Kemudian selanjutnya yang keempat, udur yang keempat itu apa? Ayo tadi wanita yang hamil. Yang kelima apa? Wanita yang menyusui. Ini penting, fikih masalah ini penting. Ya, yang paling penting ibu-ibu. Karena yang laki-laki kan nggak merasakan. Tapi walaupun yang laki-laki nggak merasakan, Anda sebagai pemimpin yang harus mengarahkan istri ketika dia itu merasakan seperti itu. Nah, pertanyaan di sini, wanita yang hamil dan menyusui itu, setiap wanita yang hamil dan menyusui maka boleh nanti sebelum ini. Saya bahas dulu. Jadi ada wanita yang hamil, demikian juga ada wanita yang menyusui. Wanita yang hamil dan menyusui itu terbagi menjadi 2. Ini fahami rinciannya itu, fahami. Wanita yang hamil dan menyusui itu terbagi jadi 2. Yang pertama, jika dia puasa ditakutkan menimpa fisik ibunya. Jadi yang bahaya itu siapa? Ibunya, janinnya nggak apa-apa gitu. Contohnya misalkan orang sudah tua hamil. Ada orang seperti itu, orang sudah tua hamil. Atau orang, dokter sudah mengatakan misalkan sudah kehamilan sudah ke-20 kali misalkan itu. Jangan hamil lagi, bahaya itu. Janinnya nggak apa-apa, rahimnya masih kuat, tapi ibunya bisa bahaya itu. Jadi berarti apa? Orang kalau dia itu hamil dan menyusui, yang ditakutkan bukan janinnya atau bayinya, bukan. Dokter mengatakan janin dan bayinya itu aman, nggak apa-apa kalau puasa itu. Tapi yang ditakutkan itu fisik ibunya. Bahaya kalau dia puasa itu. Ini yang pertama, paham ya? Jadi dia itu kalau puasa bahaya bagi ibunya. Maka masalah ini, perhatikan ini. Sepakat para ulama bahwasanya itu disamakan dengan orang yang sakit. Sama dengan orang yang sakit. Berarti apa? Berarti wanita yang hamil dan menyusui yang nggak puasa karena ditakutkan fisik ibunya itu. Pertanyaan, berarti dia yang wajib itu apa? Kalau dia nggak puasa, nggak puasa, berarti yang wajib itu apa itu? Yang wajib apa? Qadha. Tidak boleh bayar fidyah. Paham ya? Tidak boleh bayar fidyah. Kenapa? Karena bukan janinnya yang ditakutkan, ibunya gitu loh. Maka dia itu sama dengan orang yang sakit. Maka sepakat para ulama, sepakat masalah ini, nggak ada khilaf itu. Sepakat kalau kondisi seperti ini, ibu nggak puasa, maka dia wajib mengqadha. Karena dia itu sama dengan orang yang sakit. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, jika seorang wanita yang hamil dan menyusui, fisik ibunya kuat. Kalau puasa dia mampu itu. Tapi yang ditakutkan fisik bayinya atau janinnya. Contohnya misalkan ini istri saya sendiri. Istri saya sendiri itu kalau puasa Ramadan mesti masih menyusui itu. Ketika menyusui bayi itu, istri saya nggak ada masalah, kuat istri saya itu. Tapi bayinya itu, anak saya itu sakit panas, nggak kuat dia itu. Kita coba sehari 2 hari nggak bisa itu. Nggak bisa. Akhirnya apa? Saya katakan kepada istri saya, kamu batal puasa kamu itu, nggak bisa. Bahaya. Ini janin bahaya. Kalau kamu lanjutkan puasa terus bahaya itu. Dan memang ada jenis seperti itu. Kalau ibunya puasa, panas itu bayinya, nyusunya itu panas itu. Nah, berarti apa? Ibunya itu kalau puasa bukan fisik ibunya yang bermasalah. Ibunya nggak ada masalah itu, tapi yang ditakutkan janinnya. Ya, paham ya Pak? Paham ya masalah ini ya? Nah, kalau seperti ini,
Seorang wanita yang hamil dan menyusui, yang mana dia batal puasanya karena takut janinnya. Pertanyaan, apa yang wajib bagi dia? Maka ulama terpecah menjadi 4 atau 5 mazhab lah. Ada 5 mazhab. Mazhab yang pertama, dia wajib qadha, nggak ada fidyah. Wajibnya qadha, seperti Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, ulama-ulama Saudi banyak yang seperti ini. Kenapa Syekh Utsaimin dan yang mengatakan qadha? Karena orang itu sama dengan sakit. Mau yang sakit ibunya atau anaknya sama, yang penting sama dengan sakit. Nggak ada, kata Syekh Utsaimin itu, nggak ada namanya fidyah kecuali orang tua. Selain itu nggak ada namanya fidyah. Ya, paham ya? Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Demikian juga banyak ulama Saudi yang seperti ini. Kemudian yang kedua, mazhab yang kedua, orang itu, wanita itu hanya bayar fidyah. Itu pendapatnya Syalbani. Dan itu pendapatnya Abdullah bin Abbas yang dirojikan sama Syalbani. Sehingga apa? Sehingga kalau mengikuti pendapat Syalbani, maka wanita itu boleh bayar fidyah. Kenapa? Dalilnya karena mengikuti pendapatnya Syalbani, yaitu tentang penghapusan masalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Setelah itu nanti dibatalkan itu. Kata dia itu kecuali bagi orang yang tidak mampu. Maka disamakan yang tidak mampu itu siapa? Orang tua dan yang hamil dan menyusui. Ya, paham ya, tergambar ya? Ini pendapat Syalbani. Kemudian yang ketiga, mazhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk yang paling keras masalah ini. Wanita yang hamil dan menyusui, takut janinnya, kemudian dia nggak puasa, maka dia wajib qadha dan wajib fidyah. Malah 2 bebannya itu, masya Allah, mazhab Syafi'i itu. Bebannya malah 2, qadha fidyah, dua-duanya itu. Ya, dua-duanya. Maka itu apa? Fatwa ulama-ulama Syafi'iyah. Fatwa ulama Syafi'iyah itu, walaupun mazhab seperti itu, banyak ulama-ulama Syafi'iyah itu ketika berfatwa di masyarakat meninggalkan mazhab Syafi'iyah. Saya punya guru, termasuk sekarang itu mufti dunia mazhab Syafi'i di Yaman, itu termasuk paling tinggi sanadnya itu. Namanya Syekh Ali bin Salim Bukir, mufti Hadramaut, dan itu beliau luar biasa ilmu, sudah tua sekali itu beliau itu. Beliau itu termasuk muhakkik mazhab Syafi'i sekarang ini, termasuk paling kuat mazhab Syafi'i, paling kuat beliau di dunia. Beliau itu kalau ditanya di masyarakat, ditanya sama perempuan itu, Syekh, saya itu ya nggak bisa puasa karena anak saya, ya saya itu hamil dan menyusui. Tapi apa kasusnya itu? Hamil nyusu, belum selesai nyusu, hamil nyusu, belum selesai hamil nyusu, kayak gitu terus itu. Apa kata beliau itu? Bayar fidyah saja. Beliau dalam masalah ini keluar dalam mazhab. Dan itu apa? Itu namanya fikih. Bukan berarti kalau saya itu bermazhab, totalitas harus mengikuti mazhab. Bukan. Siapa yang mengatakan seperti itu? Itu keliru orang mengatakan seperti itu. Saya mazhab Syafi'i, tapi dalam beberapa masalah saya keluar. Kenapa? Mazhab Syafi'i nggak bisa dipraktekkan di orang itu. Saya kalau sebutkan mazhab Syafi'i, dia nggak akan bisa mengamalkan itu. Akhirnya apa? Itu namanya fikih. Fikih itu apa? Ada satu hukum diterapkan kepada orang itu bisa beda-beda itu, sesuai dengan kondisi dan kasusnya itu. Paham ya? Itu yang dinamakan dengan fikih. Jadi kalau mazhab Syafi'i itu apa? Wajib bayar fidyah, wajib mengqadha. Kemudian kalau mazhab yang keempat itu mazhab Zahiriyah. Ini yang paling mudah, kalau ngambil ini paling enak itu, tapi nggak boleh ngambil ini. Yaitu apa? Nggak ada fidyah, nggak ada qadha. Wes paling top, wes paling enak wes pokoknya itu. Itu yang paling enak wes itu. Nah, terus ada mazhab yang kelima, saya baca beberapa ulama, walaupun mazhab ini ghairu mu'tabar, yaitu nggak ada mazhabnya, tapi itu ada pendapat ulama yang saya baca itu. Dan itu masya Allah, ini kalau saya lihat bagus, mazhab ini bagus sekali itu. Yaitu apa? Seorang wanita itu ketika hamil dan menyusui dan nggak puasa karena takut janinnya itu, maka dilihat, jika memang dia itu mampu untuk mengqadha, yang terbaik mengqadha. Contohnya misalkan seorang wanita hamil, setelah melahirkan karena ada masalah di janinnya itu, akhirnya rahimnya diangkat. Berarti apa? Nggak mungkin hamil lagi orang itu. Kalau seperti ini maka harus mengqadha. Kenapa? Karena dia itu mampu gitu. Dia itu mampu kan itu. Kecuali kasusnya bagi wanita yang sundul-sundulan gitu. Paham ya istilah sundul-sundulan? Kayak istri saya misalkan itu.
Istri saya selama 8 tahun, mungkin 10 tahun itu nggak pernah puasa itu. Anak pertama lahir, nyusu, baru dapat 1 tahun, hamil lagi. Nanti setelah itu setahun belum ada, hamil lagi. Terus sampai anak kelima sekarang ini. Anak kelima kayak gitu juga. Istri saya punya anak yang satu saja masih nyusu itu, anak sebelumnya itu. Akhirnya pas sampai istri saya protes juga, ini saya nggak pernah puasa Ramadan kalau kayak gini kan saya itu. Nah, terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau kita terapkan mazhabnya harus qadha, sampai berapa tahun dia harus mengqadha itu? Coba kalau seandainya setahun, sundul-sundulan kayak gini itu. Setahun, 1 bulan 29 hari berarti. Kali setahun berarti berapa itu? Salah bapaknya itu. Salah siapa itu ayo? Ya kalau seandainya disuruh mengqadha selama itu, yo berapa puluh hari, berapa ratus dia harus mengqadha harinya itu. Nggak mungkin gitu loh. Kalau seperti ini kondisinya itu, maka dia itu boleh bayar fidyah. Ya, dia seperti ini tuh boleh bayar fidyah. Maka itu apa? Wallahu alam, dalam masalah ini itu kita katakan dia kalau mampu qadha harus qadha. Kenapa? Namanya bayar sesuatu itu dengan sesuatu yang serupa gitu. Kamu utangnya ini, ya bayar dengan itu kan. Namanya utang itu dibayar dengan sesuatu yang serupa kan itu. Tetapi kalau bayar dengan sesuatu yang serupa nggak bisa, maka dibayar dengan sesuatu yang lain yang mencukupi. Maka itu apa? Bayar fidyah. Gimana? Tergambar? Paham ya? Paham ya? Nah, jadi itu yang dinamakan dengan udzur-udzur ketika orang itu berpuasa boleh dibatalkan. Ada 5. Yang pertama tadi apa? Sakit. Yang kedua, safar. Yang ketiga, tua renta. Yang keempat, wanita yang hamil. Yang kelima, wanita yang menyusui. Pertanyaan, Ustadz, saya itu kerjaannya itu kalau Ramadan itu ngaspal saya itu. Capeknya luar biasa, panas, berat, luar biasa saya itu. Pertanyaan, boleh nggak saya itu batal puasa saya itu? Nah, boleh nggak itu? Kerjaannya wes nggak karuan beratnya itu. Boleh nggak? Kenapa boleh? Lah kalau saya itu kerjanya susah juga itu, walaupun di kantor, tapi saya berat juga saya itu kan itu. Nah, kenapa nggak boleh? Hah? Nah, ini kenapa saya bahas ini? Karena banyak orang keliru itu. Akhirnya saya harus bahas itu. Perhatikan, yang namanya udzur itu hanya 5. Selain itu nggak dinamakan udzur. Ini kaidahnya, paham ya? Maka kalau seandainya ada orang kerjanya beratnya luar biasa di bulan Ramadan itu, boleh nggak saya itu batal puasanya? Nggak boleh. Karena itu bukan udzur, kerjaan bukan udzur. Kalau kita buka satu pintu, nanti orang akan buka semua pintu itu. Alasannya kerjaan, saya capek kerjaan saya nggak bisa puasa itu. Nggak ada namanya kerjaan itu udzur safar itu, udzur ketika puasa. Lah kalau orang mengatakan, lah kalau saya puasa ya nggak kuat, cari kerjaan yang lain, ngapain harus itu kan gitu. Apakah kalau nggak kerja itu mati kan gitu loh? Apa kalau nggak kerja seperti itu, nggak makan istri kita itu, cari yang lain itu. Loh, yang lain apa Ustaz? Bisa membersihkan sampah-sampah di masyarakat, minta upah sedikit kan nggak apa-apa kan gitu loh. Semua kerjaan itu bisa, masih terbuka lebar kerjaan itu. Yang penting apa? Kita itu nggak usah gaya-gayaan gitu loh. Kalau kita pengen kerja ini dong, karena apa hasilnya besar, ya nggak bisa kalau seperti itu. Maka itu apa? Orang itu kalau urusan kerjaan tidak boleh namanya batal puasa. Kecuali, paham ini, kecuali kalau saya itu kerjanya keluar kota. Saya ngaspal, oke, saya ngaspal Semarang sajalah. Saya dapat proyek ngaspal Semarang. Ketika saya di sana, boleh nggak saya itu nggak puasa? Boleh, karena kenapa? Karena safarnya, bukan kerjaannya kan itu. Paham ya? Ya, bisa dipahami ya. Jadi alasan kamu itu nggak puasa itu kenapa? Karena saya safar. Boleh kalau seperti itu. Kalau alasannya karena kerjaan, semua orang akan, wah berat saya kerjaan saya itu. Walaupun cuma di kantor, main game, waduh berat kerjaan saya itu. Banyak mikir saya itu kan itu. Nanti semua orang capek semua gitu kan kalau masalah kerjaan kan gitu. Maka kerjaan bukan udzur. Pertanyaan. Lah kalau kerjaannya itu nggak pernah pulang. Sopir bis misalkan, apalagi Ramadan, trayeknya itu setiap hari keluar kota terus itu. Boleh nggak saya itu nggak puasa selama 30 hari berturut-turut, 1 bulan penuh saya nggak puasa itu? Boleh nggak? Boleh. Bukan masalah berapa harinya itu. Yang penting dia itu apa?
safarnya kan gitu. Ya paham ya? Kalau dia itu safar, boleh atas supir bis malam misalnya setiap hari keluar itu, boleh, nggak ada masalah dia itu, karena dia itu musafir. Ya paham, terkabar ya, paham ya? Jadi itu maksudnya itu, kalau orang itu batal puasanya karena safar atau karena sakit boleh, tetapi kalau karena kerjaan tidak ada namanya udzur itu kerjaan. Kalau memang Anda tidak mampu, cari kerjaan yang lain. Jangan meremehkan masalah puasa gitu. Jangan meremehkan. Kenapa? Karena kita lihat masyarakat kita itu, mereka meremehkan puasa itu alasannya apa? Kerjanya berat mas gitu. Akhirnya apa? Orang bermudah-mudahan masalah kerjaan gitu. Ya kan? Dan itu kita lihat seperti ini, semua masyarakat kita kayak gitu kan itu. Mesti kalau mereka nggak puasa itu alasannya apa? Kerjanya berat gitu. Akhirnya apa? Terbuka pintu kejelekan itu, terbuka semua itu. Nah, jadi itu namanya udzur. Jadi udzur tidak ada kecuali itu. Selain itu tidak dinamakan udzur. Ini jam berapa? Hah? Jam berapa? Sedikit saya bahas ya. Kalau seandainya saya itu dulu nggak puasa karena tanpa udzur. Saya dulu nggak puasa tanpa udzur. Contohnya misalkan saya itu nggak puasa karena nakal gitu loh. Ya, apalagi masa-masa jahiliyah lah, namanya ngeri sekali jahiliyah itu. Kita belum tahu agama, belum tahu kenal ngaji dan yang lainnya itu, kita nggak puasa itu. Pertanyaan, setelah tua renta kayak gini kita mau tobat kita itu. Saya mau tobat wis. Pertanyaan, boleh nggak saya kodok? Dikodok nggak itu puasanya itu? Nggak, tobatnya ketika tua. Dulu nggak puasanya ketika masih muda gitu loh. Kalau tua nggak puasa nggak apa-apa, itu udzur. Tapi ini tuh dia masih muda gitu loh. Cuma dia itu pas nakal-nakalnya zaman itu. Ketika itu sekarang tobat. Aduh, ingat saya dulu SMA nggak pernah puasa saya itu. Aduh, terus gimana ini? Sekarang saya tobat gitu. Pertanyaan, saya kodok nggak? Ya, khilaf di antara para ulama. Kalau jumhur, mayoritas para ulama mengatakan kodok. Tapi pendapat yang paling kuat kalau bagi saya itu tidak ada kodok. Kenapa? Karena kodok itu hukum baru. Hukum baru itu butuh dalil. Dalilnya mana gitu? Dan tidak ada dalilnya, maka apa? Tidak ada namanya kodok. Pertanyaan terus, apa yang dia kerjakan kalau dia itu bertobat itu? Maka kita katakan bertobat dengan taubat nasuha. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah selesai bertobat, memperbanyak puasa sunnah. Kenapa? Karena puasa sunnah itu akan menutupi kekurangan pada puasa wajib yang kita tinggalkan itu. Tetapi apa? Kalau kita kodok tidak bisa. Apalagi apa? Bayar fidyah. Di masyarakat itu ada, kalau ada orang mati itu, itu bapak kamu kira-kira nggak puasa berapa? Setahun wis, kita anggap setahun itu. Berarti ada namanya istilah mut-mutan. Tahu nggak mut-mutan itu? Bayar beras 1 mut, 1 hari. Ya, berarti apa kalau dihitung nanti? Berarti kalau setahun berarti tinggal kalikan 1 mut kali setahun kan itu loh. Akhirnya apa? Berapa kuintal beras kan itu loh. Siapa yang punya? Yang punya ya ustadznya kan itu. Saya yang punya. Kamu bayarnya ke saya saja itu. Akhirnya apa? Kalau di bulan Ramadan hari mau raya itu, ustadznya kayaknya berasnya banyak sekali itu. Ghanimah gitu nih, istilahnya ghanimah gitu. Diistilahkan ghanimahnya mereka kan itu. Kalau seperti ini enggak, apalagi bayar fidyah. Fidyah apa kan gitu loh. Kok bayar fidyah itu dari mana fidyahnya kan gitu. Walaupun dinamakan bukan fidyah, mereka enggak berani melakukan fidyah itu. Dinamakan dengan mut-mutan gitu loh. Jadi 1 mut gitu loh. Tetapi catatan enggak. Demikian juga bayar fidyah, kodok juga tidak. Maka dia bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha, kemudian memperbanyak puasa sunnah. Demikian juga sholat. Demikian juga sholat. Pertanyaan lagi. Lah kalau saya dulu itu pernah nggak puasa karena udzur. Karena saya punya udzur itu. Tapi belum saya bayar sampai sekarang itu. Pertanyaan, kok saya kodok nggak itu? Kalau itu karena udzur, dikodok nggak itu? Kalau karena udzur wajib dikodok kapan saja itu. Kalau sampai sekarang belum dibayar, sudah misalkan lamanya 10 tahun, maka kaidah tadi, yaitu apa? Tetap dikodok 1 tahun. Kalau nggak dibayar, maka dendanya 1 fidyah. Tinggal dihitung. Misalkan dulu kita misalnya seorang wanita misalkan, dia SMA awal kali haid masih nakal-nakalnya itu, sehingga 1 bulan nggak puasa penuh seorang wanita itu, maka kita lihat berarti Anda itu yang punya udzur itu yang mana? Oh, karena haid.
Berarti ambil 7 hari itu yang dikodok. Sedangkan yang lain tidak. Kenapa? Karena waktu nakal-nakalnya gitu. Kan? Yang lain kan tanpa udzur gitu. Berarti yang lain nggak bisa dikodok. Tapi yang dikodok itu karena haid atau karena safar atau karena sakit. Yaitu ada udzur syar'i yang menyebabkan dia itu nggak bisa puasa itu. Maka itu yang dikodok. Kemudian nanti didenda 1 tahun nggak bisa bayar, didenda 1 fidyah. Kemudian kita sedikit bahas selanjutnya tentang perkara-perkara yang dibolehkan ketika puasa. Yaitu ada masalah-masalah penting yang berkaitan dengan puasa. Yang pertama, ini masih yang berlaku di kita itu, masih itu yang banyak masalah saja, yang banyak kejadian. Yang pertama itu pagi hari dalam kondisi junub. Misalkan gini, ada orang suami istri berhubungan intim, masuk waktu subuh belum mandi jenabat itu. Pertanyaan, puasanya sah nggak itu? Sah. Kenapa? Karena nggak disyaratkan puasa itu harus suci. Apakah puasa itu syaratnya berwudu? Enggak kan? Puasa kan nggak syaratnya itu gitu loh. Tapi apa? Dia itu harus mandi untuk apa? Untuk sholat. Berarti kalau dia mau sholat mandi. Tetapi kalau dia mau puasa tidak. Jadi maksudnya apa? Kalau memang dia itu mau sholatnya, yang mandinya di situ itu. Maka tidak harus sebelum azan itu harus mandi. Kenapa? Karena tidak disyaratkan orang puasa itu harus suci. Ya difahami ya. Pertanyaan, lah kalau saya berjumpa sama istri ketika puasa, ini yang belum nikah jangan didengar, ya, bahaya. Yang sudah nikah saja didengar. Yang belum nikah sampai ini, yang masih jomblo ini, ya nggak usah dengar, bahaya. Pertanyaan, kalau seandainya saya itu berjumpa dengan istri saya itu, apalagi berjumpa itu, ya berjumpa, boleh nggak saya puasa itu berjumpa itu? Dilihat, Anda itu bisa menahan syahwat atau enggak itu. Maka dalam sebuah hadis itu gini, ada seorang tanya, orang sudah tua itu, ya Rasulullah, saya kalau puasa cium istri boleh enggak? Boleh, cium enggak apa-apa itu. Datang anak masih muda, ya Rasulullah, saya boleh cium istri saya enggak? Enggak boleh, kamu enggak boleh itu. Akhirnya yang muda protes, kok saya enggak boleh, dia boleh ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah mengatakan, karena dia itu mampu menahan syahwatnya. Tapi patokan mampu menahan syahwat itu bukan tua muda gitu loh. Terkadang orang tua saja juga parah juga masalah kayak gitunya kan, nggak bisa nahan syahwat juga itu. Maka patokannya itu apa? Kalau kita nggak bisa menahan syahwat kita, maka tidak boleh berjumbu, pelukan, dan yang lainnya lah, itu saya nggak gambarkan secara detail lah. Tergambar ya, paham ya? Jadi berjumbu itu nanti dilihat Anda bisa nahan syahwat atau tidak itu. Kalau tidak, jangan deketi api, bahaya itu kan, deketi api itu bisa kebakar kan itu. Masih kalau sampai terjatuh seperti itu, dendanya mahal, berat dendanya itu, nggak main-main kan gitu. Pertanyaan lagi, tapi ini Pak, ini terlalu, ya nggak apa-apa lah, karena ini penting juga itu. Ini Afan yang sudah nikah saja yang dengar, yang lain nggak usah bahaya. Afan ya. Kalau seandainya ini Afan ya, ini terkadang masalah vulgar, karena memang harus dibahas, karena itu fikih gitu. Fikih itu kita nggak usah masa itu kita tutupi itu. Pertanyaan, Afan nih, kalau kita itu puasa memegang kemaluan istri, memegang kemaluan, tangan kita itu memegang kemaluannya itu, boleh nggak seperti itu? Maka kita katakan itu termasuk berjumbu. Yang dilarang itu apa? Kemaluan masuk dalam kemaluan, itu yang bahaya. Maka itu ada seorang sahabat bertanya, ada seorang tanya sama Abdullah bin Abbas, wahai Abdullah bin Abbas, kalau seandainya saya itu memegang kemaluan istri saya gimana itu? Ya itu milik kamu gitu loh, boleh halal kan gitu loh, selama kamu bisa menahan syahwat kan gitu. Ya paham ya? Demikian juga contohnya misalkan gini, ciuman mulut, ini Afan juga ini, ciuman mulut sampai ludahnya puter gitu loh. Ludah sama ludah campur di situ itu, bagaimana hukumnya? Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya ciuman mulut sama istri saya itu? Maka kata Rasulullah, itu kayak kumur-kumur gitu loh. Jadi kalau kita berwudu kan kumur-kumur itu, hukumnya kayak gitu itu. Kalau kamu sengaja memasukkan air liur istri kamu ke dalam diri kamu, batal. Tapi kalau nggak disengaja nggak ada masalah itu. Ya Afan, ini terkadang terlalu vulgar seperti ini. Jadi maksudnya itu, intinya masalah puasa itu boleh berjumbu, tetapi yang tidak dibolehkan itu adalah hubungan intim. Kalau sampai berhubungan intim, maka dia itu nanti kena denda. Walaupun tidak keluar air mani. Bukan masalah keluar air maninya itu, yang penting itu apa? Sudah masuk kemaluan dalam kemaluan, maka itu sudah dihukumi. Pertanyaan lagi, bagaimana hukum onani?
Afan, ini saya bahas karena masalah-masalah kayak ini penting. Apa hukum onani ketika puasa? Maka wallahu alam, pendapat yang paling kuat, walaupun memang gak ada dalilnya masalah ini, tapi pendapat yang paling kuat hukumnya batal puasanya. Kenapa? Karena dia itu mengeluarkan air mani dengan sengaja. Ibaratnya apa? Pokoknya keluar air mani, selama itu disengaja maka batal. Walaupun gak masuk kemaluan. Jadi yang membatalkan itu dua: hubungan intim, berarti masuk kemaluan dalam kemaluan, atau keluar air mani walaupun bukan dengan cara masuk kemaluan dalam kemaluan. Maka termasuk apa? Onani batal. Pertanyaan, dia bayar denda enggak? Ya, paham ya? Kalau onani itu tidak, karena dia tidak berhubungan. Tapi apa? Wallahu alam, pendapat yang paling kuat batal puasanya. Puasanya batal, tapi dia tidak membayar denda. Masalah lagi, kalau saya itu puasa, saya itu suntik corona gitu. Vaksin gitu, corona itu. Saya nanti kan juga itu, puasa juga itu, vaksinnya itu. Vaksin kedua itu. Kalau saya puasa disuntik. Pertanyaan, boleh nggak ketika puasa itu? Maka dilihat, suntikan itu ada dua. Suntikan itu ada dua. Yang pertama, suntikan yang mana itu pengganti makanan dan minuman. Dinamakan dengan apa? Infus. Kalau suntikan sebagai pengganti makanan dan minuman, maka puasanya batal. Yang kedua, jika suntikan itu berupa obat murni, nggak ada nutrisinya itu, maka itu tidak membatalkan selama tidak masuk kerongkongan. Ya paham ya? Selama tidak masuk kerongkongan. Maka itu kalau kita itu suntik itu ya vaksin itu perlu ditanyakan ke dokter. Ya, Pak, ini dalam suntikan itu ada nutrisi enggak? Paham ya? Ada nutrisi enggak? Kalau ada nutrisi kayak pengganti makanan dan minuman, hatta dosisnya sedikit, itu batal puasanya. Kenapa? Karena itu ibaratnya kayak orang yang infus gitu loh. Walaupun mungkin dosisnya sedikit, tapi itu ada nutrisinya itu, maka itu pembatal puasa. Tapi kalau murni obat boleh, gak ada masalah kalau murni. Maka itu perlu ditanyakan kepada dokter yang amanah, apakah memang ada kandungan nutrisi dalam suntikan itu atau tidak. Kalau ada, batal puasa itu. Kemudian masalah yang berikutnya yang sering ditanyakan juga, bagaimana kalau orang puasa itu bekam, mengeluarkan darah? Apa hukumnya bekam ini? Maka bekam itu pendapat yang paling kuat secara ringkas itu, hadisnya macam-macam. Aftarul hajim wal mahjum, orang yang bekam dan orang yang dibekam dan yang membekam batal puasanya. Ada riwayat seperti itu. Ada riwayat juga Rasulullah itu bekam ketika puasa, sehingga banyak riwayat itu. Maka Allah alam, pendapat yang paling kuat, jika kita bekam, maka dilihat Anda itu lemes parah nggak itu. Kalau lemes, batal puasa. Tapi kalau kita bekam masih kuat, maka puasa kita nggak ada masalah. Puasa kita boleh. Kemudian masalah juga yang ditanyakan itu nyicipi makanan. Ibu-ibu yang masak itu boleh nggak nyicip makanan? Ya, maka kita katakan boleh dengan syarat. Yang pertama, jika dibutuhkan. Bapak-bapak yang nggak butuh nggak usah nyicipi itu. Ibu saja mau masak ibu, ngapain bapak ikut campurkan gitu? Yang mau nyicipi bapaknya itu. Maka apa? Nyicipi itu yang pertama jika dibutuhkan. Yaitu siapa yang dibutuhkan? Yang masak. Kalau memang dia itu pengen tahu rasa masakannya itu kayak apa itu. Yang kedua, dosisnya itu sesuai dengan kadar untuk mencicipi. Kan cuma rasa saja itu, 1 sendok skop misalkan. Yo ini bukan nyicipi kalau seperti ini kan itu. Yang nyicipi. Kemudian yang ketiga, nyicipi itu cuma di lidah. Setelah itu baru dimuntahkan sehingga tidak boleh masuk dalam tubuhnya itu. Kalau sampai masuk maka batal puasanya itu. Hatta nyicipi, seorang nyicipi kalau masuk batal. Maka itu apa, masalah nyicipi makan itu nggak main-main. Jangan kita mudah-mudahan dalam masalah ini. Kenapa? Karena terkadang itu apa? Walaupun kita sudah muntahkan, tapi rasa itu masih terasa itu. Lah kalau rasa masih ada, berarti makanan masih ada. Para ulama itu tidak memberikan keringanan masalah rasa. Kalau kita itu rasa masih ada, berarti makanan masih ada di mulut itu. Sehingga apa? Kalau seandainya nanti kita telit air ludah itu, berarti masuk makanan itu. Berarti apa? Batal puasanya. Kalau seandainya rasanya itu masih terasa dalam mulut kita. Udah sampai di sini aja wis. Sebenarnya banyak masalah yang sering ditanyakan itu banyak sekali. Tapi kalau kita mau bahasnya nanti silakan ditanyakan lah.
Yaitu ada beberapa masalah yang para ulama itu ya seperti misalkan gini, orang puasa dia itu punya penyakit asma. Kemudian dia itu semprotan itu. Bagaimana hukum semprotan itu? Para ulama mengatakan boleh, gak ada masalah itu. Contohnya lagi misalkan orang puasa sakit mata, tetes mata. Rasanya pahit sekali mulutnya itu. Gara-gara tetesan itu. Batal nggak puasanya itu? Maka kita katakan kalau tetesan mata tidak membatalkan. Kenapa? Karena antara mata dan kerongkongan nggak ada jalur. Tapi kalau tetesan telinga sampai terasa lidah kita itu, mulut kita itu, kerongkongan kita, batal puasanya itu. Kenapa? Karena antara telinga sama mulut itu ada lubang penggabungnya itu, penyatunya itu ada. Demikian juga hidung, telinga itu bahaya. Tetapi kalau mata enggak. Sehingga walaupun kita tetes mata, kemudian setelah itu kita itu terasa pahitnya, maka itu tidak ada masalah karena itu sarafnya. Kata sebagian ulama seperti itu saraf, bukan karena kerongkongan. Karena ada jalur dari mata ke kerongkongan itu enggak ada. Tapi kalau hidung ada. Demikian juga sebagian ulama mengatakan telinga. Telinga, walaupun masalah telinga saya kurang tahu secara pasti, tapi kalau hidung jelas. Kalau hidung jelas, maka tetesan hidung hati-hati. Contoh lagi misalkan pertanyaan misalkan tentang orang yang berkumur-kumur ketika puasa. Namanya orang kumur-kumur itu diberikan keringanan. Namanya orang kumur-kumur itu pasti walaupun dia sudah meludahkan semampu dia itu pasti ada sisanya. Setelah itu apa? Ketelen. Bagaimana hukumnya itu? Kalau kita sudah berjuang sekuat tenaga untuk mengeluarkan air, maka itu nggak ada masalah itu. Tapi kalau kita itu sengaja biar segerlah apa kerongkongan kita itu. Nah, kita sengaja memang menyegarkan kerongkongan itu, maka hukumnya nggak boleh. Contoh lagi misalkan saya puasa renang, boleh nggak? Boleh nggak renang? Kalau masih ajar renang nggak boleh. Masih ajar-ajaran renang nyemplung itu, akhirnya minum banyak, alhamdulillah nggak boleh, nggak apa-apa, saya renangkan gitu. Nggak boleh. Kalau masih ajar-ajar nggak boleh. Tapi kalau sudah pengalaman boleh dengan syarat tidak masuk kerongkongan. Kalau masuk kerongkongan nggak boleh juga itu, batal juga puasanya itu. Sikat gigi ketika puasa boleh nggak? Boleh. Kalau sudah maghrib, sudah zuhur ke atas, boleh nggak? Kalau dalam mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Walaupun apa ulama Syafi'ah pun banyak yang membantah itu. Seperti Imam Nawawi pun membantah masalah itu. Pendapat yang paling kuat nggak dimakruhkan. Tidak ada masalah, boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau pakai pasta gigi dihindari. Kenapa dihindari? Walaupun sebagian para ulama boleh pakai pasta gigi. Tetapi yang terbaik jangan pakai pasta gigi kalau sudah puasa. Kenapa? Karena diteliti para ilmuwan itu, pasta gigi itu ada enzim pengganti makan dan minuman. Sehingga apa maksudnya? Orang makan pasta gigi itu kenyang loh. Coba aja gitu, coba aja itu. Kalau pengen murah-murah itu pasta gigi dimakan, dimut gitu. Itu kenyang, jadi menyehatkan. Karena maksudnya bukan menyehatkan, maksudnya itu mengenyangkan itu. Karena ada nutrisinya. Di pasta gigi itu ada nutrisi itu. Paham ya? Lah, katanya itu dalam penelitian sebuah penelitian itu, pasta gigi itu ketika orang gosok gigi itu, enzim nutrisi itu akan bercampur dengan air ludah. Dan itu susah dihilangkan, yaitu walaupun diuntahkan itu masih menyatu gitu. Dan nanti akibatnya apa? Ketika orang itu menelan ludah itu. Ketika menelan ludah itu akhirnya apa? Enzimnya itu masuk. Maka itu apa? Kalau mau pakai pasta gigi itu kalau bisa sebelum subuh. Kalau mau gosok gigi itu sebelum subuh. Kalau sudah subuh, maka gosok giginya pakai sikatnya saja. Pakai sikatnya saja. Tapi kalau pasta gigi dihindari. Walaupun sebagian fatwa ulama membolehkan selama tidak masuk kerongkongan. Tapi ketika ada penelitian seperti itu, saya baca sebuah penelitian seperti itu, maka itu sebagai bahan hati-hati kita. Ya, dengar ya, paham ya? Ya mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau masalahnya banyak sekali, masalah puasa itu banyak sekali. Cuma kan ini sebagai gambaran saja. Jadi ada permasalahan yang penting di masyarakat yang kita harus tahu bagaimana hukumnya. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.